Segera akan kami hadirkan Smart Woman. Smart Woman, program khusus untuk dukung kemajuan wanita Indonesia. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart Listeners, selamat Hari Guru untuk Anda para guru, para tenaga pengajar, baik itu di sekolah formal maupun non-formal ya, termasuk Anda para wanita di seluruh dunia. Karena Smart Listeners, wanita ini dikatakan sebagai guru pertama kehidupan. Anda adalah penentu masa depan bangsa generasi berikutnya. Jadi ayo sadari Smart Listeners peran Anda dan juga kita dalami ya. Sebenarnya arti dari yang sebuah hal yang luar biasa gitu dari wanita, apalagi ketika dikatakan wanita itu sebagai guru pertama kehidupan. Dan dalam kesempatan kali ini Smart Listeners, Smart Woman akan membahas tentang guru wanita, guru pertama kehidupan. Bersama saya Tasya Rustama, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dan juga berdiskusi bersama dengan tentu saja ahlinya Bu Tutut Handayani dari Marwah Cinta. Selamat pagi menuju siang, Bu Tutut. Halo, selamat siang Mbak Tasya. Ini masih pagi. Itu kalau perjalanan siang itu kayaknya cepet banget gitu loh Mbak. Pengennya tuh masih pagi. Kalau pagi tuh semangat, energinya penuh ya. Bu Tutut, selamat Hari Guru ya. Ya, selamat Mbak adalah guru kehidupan buat the next generation. Karena di hari ini Bu Tutut kita bahas seputar wanita guru pertama kehidupan nih. Untuk sesi pertama Bu Tutut, saya mau mengajak Smart Listeners gitu ya untuk lebih sadar dan juga lebih memahami sebenarnya peran wanita sebagai guru ini seperti apa sih? Mungkin ada hal-hal yang bisa dibagikan kepada kami gitu ya dari pandangannya seorang Bu Tutut Handayani. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Tasya. Selamat dulu ya untuk para guru di seluruh Indonesia dan juga perempuan-perempuan Indonesia, karena Indonesia akan cerdas dan maju apabila perempuannya juga cerdas. Karena tadi yang Mbak Tasya bilang bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama kehidupan. Jadi kalau kita bicara tentang guru, kalau bahasa Jawa itu guru itu digugu dan ditiru. Jadi guru itu yang didengarkan dan akan ditiru, artinya sebagai satu keteladanan. Nah, keteladanan itu berangkat dari siapa? Bahwa kenapa kok perempuan gitu ya? Karena perempuan itu yang pada saat kita saja sudah di dalam kandungan itu terasa tuh aliran darah dan energinya itu kan adalah dari darah seorang ibu dan ayah gitu kan, tetapi kekuatannya kenapa ada di perempuan? Karena perempuan itu yang mengandung, perempuan itu yang melahirkan, dan kemudian perempuan itu menyusui gitu kan, sehingga dia menghisap pun kehidupan itu dari kekuatan dari seorang ibu gitu kan. Maka kalau kita mau bicara kenapa kok madrasahnya itu ada di ibu, ya pembentukan karakter itu ada di ibu. Jangan salah loh, bukan pada saat mereka sudah lahir, tetapi pada saat akan kita memproses saja itu sudah terbentuk, apalagi ketika dia sudah ada di dalam rahim ibunya. Karena itu sebuah energi ya Mbak gitu kan, ketika mereka sudah ditiupkan nafas oleh Tuhan, diberikan kehidupan gitu ya, anak itu sudah merasakan energinya ibunya gitu kan, sehingga kalau ibunya itu merasa anak ini tidak diterima, anak ini ada penolakan, dia sudah punya trauma Mbak gitu kan, meskipun dia belum terlahir itu sudah tersimpan. Maka bagaimana pada saat kita menentukan kehidupan baru kita dan bagaimana kita menyiapkan untuk bisa melahirkan generasi berikutnya, maka kita harus siap secara mentalitas gitu kan, kita harus ikhlas bagaimana kita akan bisa menjadi sebuah keteladanan bahwa semuanya itu nanti berproses ya gitu kan. Kematangan itu akan berproses, tapi paling tidak basicnya kita harus tahu, jangan sebatas ya sudah deh gue menikah, gue punya anak gitu kan, tetapi tidak tahu bagaimana proses pada saat mendidik anak sejak dalam kandungan, gitu kan? Itu menjadi dasar banget yang sekarang harus kita sampaikan gitu ya, bahwa perempuan punya peranan yang sangat besar dan jangan ini dianggap sebagai satu hal, ya sudahlah hidup mengalir, dewasa, menikah, melahirkan, punya anak, nanti dibesarkan sambil berproses gitu kan. Meskipun saya melihat beberapa anak-anak
remaja sekarang ya, bukan anak-anak remaja, milenial sekarang gitu ya, Mhm. mereka sudah mengasiki ketika, mengobservasi dengan anak-anak itu sudah seperti teman bermain gitu ya. Ini yang, kalau mereka bisa menemukan itu, saya sangat bersyukur ya, artinya bahwa mereka tahu loh bagaimana mereka harus mengasihi anak-anak ini, seperti layaknya mereka ya sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, di mana ada energi yang diberikan oleh orang tua kepada sang buah hati, Hmm, gitu, Mbak. benar. Ini karena kadang suka luput Bu Tutut. Tadi Bu Mhm, Tutut sempat menyinggung gitu ya, jangan hanya menjalani peran sebagai, ya saya menikah, saya punya anak, kemudian dirawat, ya udah gitu, selesai gitu kan, tanpa memaknai apa yang, dilakukan begitu Bu Tutut. Karena kadang apa yang kita lakukan tuh kadang nggak disadarin, karena dilakukannya ya karena rutinitas aja atau karena ya memang sudah, terbiasa begitu Bu Tutut. mhm mhm, iya, karena itu yang kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana konsep hidup kita Mmm, ya, kita tidak menyiapkan bagaimana kita punya visi hidup kita gitu kan. Nanti kita, remaja sekarang ini kan anak-anak sekarang milenial, entar aja deh mau nikah, entar 28 kemudian panik deh gitu ya, gue udah udah mesti nikah. ketuaan gitu Ya kan maksudnya. gue mesti nikah nih, orang tuh udah nanyain, "Aduh kayaknya aku mesti nikah. Ada siapa ya sekarang ya? Oh jodoh gue yang mana ya? Yang ini ya?" Aku sebenarnya nggak sreg banget sih, tapi gimana lagi ya udah nggak ada gitu kan. Ini kan sebagai penerimaan di awal sebenarnya, ya kan Mbak. Ketika kita sendiri belum bisa menerima secara total pada saat nanti menikah gitu kan, ini kan akan terbawa nih gitu kan. Nah, kalau ini terus terbawa-terbawa kan kita nggak bisa legowo ya bahasanya apa, nggak bisa luas hati gitu ya. Sehingga ketika kita nanti pada saat kita mengandung kita sudah punya beban gitu. Anak pertama kita pasti, belum ada pengalaman, ada kecemasan gitu ya, pasti ada ketakutan gitu kan. Nah, kalau itu terus ditanamkan gitu kan, maka Mbak perhatikan saja anak-anak pertama itu biasanya lambat dalam mengambil keputusan. Dia sebagai pencepas, dia peragu gitu ya. Dia harus butuh kekuatan dari orang lain untuk bisa mengambil sebuah keputusan gitu Mhm kan. mhm. Dan biasanya hati-hati gitu ya. Dibandingkan anak kedua berbeda karena anak kedua biasanya lebih berani, lebih agresif gitu kan, lebih proaktif. Kenapa? Karena orang tuanya sudah punya pengalaman tadi gitu kan. Sehingga ketika ya sudah aku udah punya pengalaman, aku pengen punya anak lagi. Itu kan ada kesenangan ya gitu kan. Nah, itu coba Mbak perhatikan saja. Dari hal itu saja jadi kalau kita mau mengatakan, "Oh ya, perempuan bukan jadi madrasah," rasanya kok kita harus, mereview ya gitu ya, mengkoreksi diri kita bahwa ya itulah tugas kita dan, peranan kita di awal, bahwa itu kodrat sebagai perempuan yang tidak bisa kita hindari dan, pada saat nanti proses perkembangannya nah baru, itu bukan kodrat, gitu kan. Pada saat proses mendidik setelah lahir itu bersama. Tapi ya pada saat kita akan memulai pun kita bersama, maka kan ada adabnya ya, gitu kan, ada adab gitu kan, agar nanti anak kita ini terlahir menjadi anak yang baik gitu. Mhm mhm, baik. Pastinya namanya seorang ibu gitu ya, Bu Tutut ya, seorang wanita ingin punya, keturunan ataupun anak yang, bisa membanggakan begitu kan, terus kemudian berkarakter, terus juga, pastinya ingin, menciptakan generasi yang terbaik begitu kan, Bu Tutut. Dan Mhm. sebagai guru pertama, kehidupan dari, buah hatinya mungkin, ini merupakan sebuah hal yang harus dipersiapkan tadi Bu Tutut, tapi apa hal-hal yang harus dipersiapkan oleh, wanita Bu Tutut? Kalau andai kata kita ingin menjadi, guru pertama kehidupan yang memang sudah kodrat ya seperti itu. Mungkin Bu Tutut bisa, berikan kami, pandangan ya gitu ya. Untuk sesi selanjutnya kita jeda dulu sejenak dan, smart listeners untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Wanita guru pertama kehidupan itu masih menjadi topik kami di kesempatan kali ini. Pastikan Anda bergabung dan juga bertanya ataupun berkomentar ya. Tentu komentar yang positif kami nantikan dari Anda. Dan kami juga tersedia di YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa saksikan tayangannya di sana. Kami akan kembali untuk satu sesi berikutnya. Tetap bersama kami dalam Smart Woman. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart Woman, penuh daya
Ini selamat Hari Guru untuk Anda, para tenaga pendidik, kependidikan, dan juga Anda, para wanita di seluruh Indonesia. Smart Listeners, di kesempatan kali ini kami masih membahas dan juga mendiskusikan topik wanita guru pertama kehidupan. Nah, di kesempatan kali ini untuk Anda yang ingin bergabung 0812 11 12 959 bisa Anda gunakan, atau di YouTube channel Radio Smart FM Anda juga bisa gunakan live chat-nya di sana. Masih bersama dengan Bu Tutut Handayani, Smart Listeners dari Marwah Cinta. Di sesi sebelumnya saya bertanya, kalau Anda kata wanita adalah guru pertama kehidupan, Bu Tutut, apa yang harus dipersiapkan oleh wanita yang tadi Bu Tutut bilang bahwa harus siap mental, siap juga keikhlasan begitu ya. Tapi seperti apa implementasinya begitu Bu Tutut, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya? Mungkin Bu Tutut bisa berikan insight-nya, silakan. Satu hal yang paling penting kan sebenarnya kita harus siap mental dulu ya. Mhm. Kita harus punya kekuatan mental dulu ya, kita harus punya karakter ya, bangun karakter diri kita dulu loh, gitu kan. Bahwa kehidupan kita lepaskan dulu dari sifat trauma masa lalu kita gitu ya, bahwa kita punya tugas, yang mana ini harus menjadi visi hidup kita, gitu kan. Jadi kita membangun karakter kita, menyiapkan diri kita dengan baik, bagaimana kita punya visi, ya kan. Hidup itu kan harus ada perencanaan. Mhm. Semuanya mengalir itu kadang-kadang kita nggak punya rencana, gitu Mhm. kan. Sehingga nanti, oh aku harus menikah tahun sekian, ketika nggak ada, begitu tiba waktunya gedebak-gedebuk, akhirnya dapatnya yang, ya yang ada lah, gitu kan. Nanti kemudian hidup, ya yang bisa lah, gitu kan. Kan jadi seperti itu. Jadi, kalau saya mengatakan apa yang harus dipersiapkan, siapkan diri kita dulu dong, karakter kita dulu, secara mentalitas kita dulu, gitu kan. Perempuan itu harus bagaimana kita punya kecerdasan secara intelektualitas, kecerdasan secara spiritualitas, Mhm. kecerdasan secara emosi, kecerdasan secara sosial, dan satu lagi kecerdasan, secara finansial, dan yang terakhir kecerdasan secara teknologi, gitu kan. Mmm. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kita ini, ikut arus aja gitu kan. Oke, kita tahu lah kenapa kok penting kecerdasan, apa namanya, sekarang itu secara teknologi gitu ya. Oke, kita bisa menggunakan gadget sedemikian rupa, tapi kalau kita tidak bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar, itu kan juga akan menjadi satu masalah, gitu kan, Mbak. Nah, kenapa kok saya mengatakan ini? Karena kalau kita sendiri tidak punya modal itu gitu ya, bagaimana kita bisa menyadari akan peran-peran kita dan tanggung jawab kita gitu kan, bahwa yes, itu adalah kodrat kita gitu kan, tetapi pada saat proses pendidikan ini, energi itulah yang harus kita tebarkan kepada the next generation kita gitu kan. Nah, Mhm. kalau kita seumpama punya trauma dengan orang tua, kita kesal dengan orang tua kita, tanpa kita sadari itu akan termanifestasi muncul kepada anak-anak kita. Nah, nanti anak-anak kita pun juga akan muncul hal yang sedemikian juga gitu kan. Sehingga di sini harus pintar-pintar kita mengelola emosi kita. Gitu kan, Mbak. Kenapa kecerdasan emosi itu penting gitu kan. Nah, nanti kalau itu sudah barulah kita mulai belajar gitu ya, mengedukasi tentang bagaimana parenting gitu kan. Ada parenting, kalau dulu kan kita nggak ada tuh, orang tua kita kan otodidak aja belajar, oh diberikan, yang penting apa sih dulu orang tua itu ngajarin anak kan tentang karakter ya, Mhm. tentang etika ya gitu kan. Mhm. Orang tua zaman dulu nih, saya kuat sekali dulu orang tua saya itu mengajarkan bagaimana etika, bagaimana moral, itu terus gitu kan. Masalah pendidikan nggak terlalu digubris gitu. Saya mengatakan, "Kenapa ya aku kok tidak dikejar?" Oh ya, tapi cuman bilang gini, "Kamu yang pinter ya," gitu kan. Tapi kemudian, "Ayo jaga etika, ayo jaga adab, ayo jaga moral, ayo jaga wibawa marwahmu," gitu ya sebagai perempuan. Eee, Jaga pamor perempuan, gitu kan. Apa sih ini gitu kan. Ternyata nggak gampang loh jadi perempuan itu, gitu kan. Kita harus, pintar-pintar untuk menempatkan diri kita, gitu kan, agar, apa namanya, image kita sebagai perempuan, karakter kita sebagai perempuan itu akan menjadi energi kebaikan buat semesta, Baik. gitu, Mbak.
tadi ada beberapa, catatan gitu ya, Bu Tutut ya, Mhm. cerdas secara intelektual, sosial, ekonomi, finansial, teknologi, dan juga emosi. Ini perlu, perempuan miliki gitu ya, kepintaran Yes. ini. Apakah harus selalu lewat jalur akademis, Bu Tutut? Hmm, oh ya. Kalau kita bicara tentang kecerdasan intelektualitas, kita sering mengatakan, oh iya kita harus berpendidikan tinggi. Tapi apakah orang berpendidikan tinggi menjamin dia punya moralitas yang bagus? Harapannya demikian, Mhm, tapi juga tidak demikian, gitu ya. kan? Sehingga pendidikan itu kan sebenarnya ada agar kita lebih punya adab. Kita Mhm, ada pendidikan itu ada agar kita lebih luas wawasan kita. Dengan wawasan dan pengetahuan kita yang lebih luas, sehingga kita akan bisa bersikap bijaksana, gitu kan. Tetapi kadang-kadang kita nggak siap. Pada saat kita sudah berpendidikan tinggi nih, seolah gue udah pendidikan tinggi nih, gitu kan, yang muncul kan arogansi, gitu ya. Kita oh, merasa bisa, gitu kan, sehingga yang sesungguhnya adab kerendahan hati, gitu ya, bagaimana menebar ilmu dengan baik, itu tidak berjalan dengan efektif, gitu kan. mhm, Maka kalau saya mengatakan intelektualitas itu bukan sebatas pada kecerdasan tingkat pendidikan ataupun tingkat IQ-nya saja, gitu mmm, kan. Banyak orang pintar tetapi kalau sifatnya jahat dia akan menjadi koruptor paling apa ya, kayak saya mengatakan paling kejam gitu karena dia punya akal yang semakin cerdik gitu ya untuk menjadi, bagaimana akal itu bisa digunakan pada hal-hal yang negatif ya, justru. Maka mhm, kalau kecerdasan di sini secara intelektualitas itu adalah bagaimana kita punya wawasan, bagaimana kita punya pengetahuan, bagaimana kita tahu tentang adab budaya, dan bagaimana itu bisa kita implementasikan, mhm, bisa kita berikan, aturan itu kita sampaikan, kita berikan keteladanan kepada the next generation. Karena kalau kita bicara tentang adab, oh ya kalau seandainya kita di Indonesia, kita masuk ke toilet itu bayar, mmm, dan toiletnya pun belum tentu bersih, gitu bersih. kan. Tetapi kalau kita di luar, kita masuk ke luar negeri mungkin kita tidak perlu bayar, tidak ada berbayar, tapi toilet pun itu bersih, gitu Mhm, kan. Bagaimana mulai dari hal toilet saja untuk menjaga kebersihan, itu kalau ditanamkan, itu adalah sebenarnya letaknya pada intelektualitas. mmm, Gitu loh Mbak, itu ada norma, itu ada etika yang harus kita tanamkan ke sana, itu ada budaya, ya, mhm, itu ada adab gitu. Kalau kita mengatakan sering sekarang pendidikan mengatakan, "Oh yang paling penting adalah adab, kita mengajarkan tentang adab." Itu sebenarnya masih dalam tataran intelektualitas. mmm, Gitu loh. Tapi, kita lihat, oh iya, banyak ya ternyata orang berpendidikan tinggi tetapi ketika tidak bisa menjaga sikap, tidak menjaga lisannya, justru akan menjadi racun buat kehidupan, gitu yes, kan. mhm, Maka kalau kita, oh iya, orang tua kita dulu itu apakah juga berpendidikan tinggi? Orang tua saya tidak berpendidikan tinggi, gitu kan. Tetapi orang tua saya adalah seorang guru, maka bagaimana caranya orang tua itu mendidik secara etika itu begitu kencang gitu ya. mhm, Bagaimana moral itu begitu, wah begitu begitu tegas dan sangat disiplin gitu kan. Ternyata saya baru merasakan, oh iya, benar juga ya kalau kita hidup itu butuh disiplin, bagaimana etika, bagaimana menghargai, bagaimana menghormati itu sangat, sangat diajarkan. Tetapi mereka masalah edukasi kan sudah ada guru-guru di sekolah iya, gitu kan, yang akan bisa mengajarkan itu dan anak-anak sekarang nggak perlu guru itu. Mereka itu sudah pintar belajar sendiri. Orang mereka lebih canggih kok dibandingkan kita. Kecerdasan mereka itu secara IQ mungkin lebih tinggi dia daripada kita, gitu mhm, kan. Kecerdasan dia untuk teknologi jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Kita pegang gadget aja kadang anak nunuk, anak-anak berapa tahun sekarang 2 tahun aja sudah bisa pegang gadget, gitu mhm, kan. Mereka sudah tahu. Jadi tingkat kecerdasannya itu jauh lebih bertumbuh cepat buat anak-anak sekarang, gitu kan. mhm, Tapi mereka tidak punya apa atau belum punya apa, mentalitas, gitu iya, kan. Nah, inilah yang sebenarnya tugas kita sebagai perempuan yang membangun karakter mental mereka gitu. Jangan hanya ketika kita pintar itu dipaksakan anak itu pintar secara edukasi, secara pendidikan gitu ya, secara studi gitu ya, secara nilai itu hanya sebatas angka. Saya selalu mengatakan itu hanya angka. mmm, Angka itu sebagai ukuran saja untuk melihat, oh anakmu pengetahuannya sudah meningkat ya. Tetapi apakah itu nanti akan dipakai dalam kehidupan nyata? Belum tentu, bahkan tidak gitu kan. Karena yang di kehidupan nyata itu yang diperlukan sekali itu adalah mentalitas dan karakter.
Baik. Berbicara seputar mentalitas dan karakter ini Bu Tutut, beberapa hari yang lalu gitu ya, kita kan dikejutkan dengan, video Mhm, anak-anak pulang sekolah yang naik mhm, motor, mhm, kemudian memberhentikan nenek-nenek di pinggir jalan dan, mhm, melakukan hal yang kurang, baik gitu, sangat buruk mhm, malah kalau mhm, bisa dibilang. Ini ya. berarti ada yang miss atau ada yang salah ya Bu Tutut ya, dari bagaimana pendidikan karakter ataupun pendidikan etika itu diterapkan di dalam dirinya. Perlukah guru itu memperhatikan juga guru, atau kita bilang di sini adalah wanita yang sebagai guru pertama kehidupan ini, memperhatikan bagaimana lingkungan dari anak-anaknya? Sangat, Mbak. Saya mengatakan sangat. Mmm, Karena yang paling besar itu, ya memang keluarga ya, karena itu pertama kali dia akan ditanamkan bagaimana sopan santun, bagaimana dia menghormati, bagaimana dia minta tolong, bagaimana dia memaafkan, itu dari keluarga. mmm, Sampai nanti ketika posisinya mereka masuk dalam ranah pendidikan, karena itu ranah sosialisasi. mmm, Maka dalam memilih pendidikan 0 sampai 5 tahun yang namanya playgroup, yang namanya TK gitu kan, jangan asal-asalan, karena itu basic pertama pendidikan karakter anak. Kadang-kadang cuek, "Oh ya udah masukin playgroup aja deh, yang penting anakku bisa main." Yeay, jangan salah, ini pendidikan yang diajarkan seperti apa, gitu kan. Ajarannya yang seperti apa, kita harus tahu, jangan hanya, "Oh ya ini karena sekolah yang sangat religius," gitu kan. Yang religius itu benar atau enggak, karena nanti kemudian kalau anak diajarkan untuk membenci, kemudian anak diajarkan untuk memusuhi, anak diajarkan untuk berkompetisi yang menjatuhkan, gitu kan, no. mmm, Gitu kan. mhm, Itu yang kita sebagai orang tua salah memilihkan. mhm mhm mhm, Karena pada saat itu anak belum bisa memilih kok, anak itu mhm, hanya ikut gitu kan. Tapi nanti ketika sudah dewasa 17 tahun ketika dia akan memilih sekolah berikutnya, itu haknya anak untuk memilih. Karena dia dianggap sudah bisa menganalisa gitu kan. Tapi kalau anak kecil itu tergantung kepada kita gitu loh. Nah inilah bagaimana kita sebagai orang tua juga aware. Nggak harus sekolah yang mewah, tidak harus sekolah yang wah mentereng gitu. Tapi mana ya yang membentuk karakter itu, yang mengajarkan etika gitu kan. Karena kadang-kadang mereka mengunggulkan akademik gitu kan. Nah, kemudian mereka tidak mengedepankan bagaimana moral dan etika itu, gitu loh, Mbak. Nah, maka guru-guru sendiri sekarang kalau saya melihat bukan saya menyalahkan, ya saat ini adalah generasi muda yang mendidik. Ya, secara keilmuan oke, tapi jangan lupa loh kita punya adab. Nah, itu orang tua harus terus dan kita sebagai bagian bangsa terus harus menanamkan adab yang baik. baik Mhm. Saya baik. nggak tahu turismenya sampai dia melakukan hal yang seperti itu apakah keisengan, ataukah kemudian sebuah nafsu karena Mhm tontonan di sosial media atau di, media komunikasi gitu ya. Kemudian dia melihat, dia mencontoh gitu kan, anak-anak penuh dengan keisengan atau dia mendengar cerita orang tuanya, kan banyak faktor mhm di balik semua itu, mhm gitu kan. Yang kita perlu tahu apa? Nah itu penanaman-penanaman nilai itulah yang kita lemah. Saya mhm mengatakan kita masih lemah, gitu kan? mhm. Berarti dalih kalau, ya Bu Tutut namanya masih muda gitu kan, anak-anak gitu, ya biarin aja lah nanti juga kalau udah besar mereka akan berubah begitu. Dalihnya terpatahkan ya Bu Tutut ya, karena namanya, disiplin, etika, dan juga, moralitas itu sebenarnya sudah dididik, sudah harus diketahui dari sedini mungkin dari dia muda, begitu kan? Ya, dan biasanya itu kalau, teman-teman parenting mungkin ya, atau kita sebagai orang tua itu biasanya kita sudah bisa mengenali karakter kita anak itu pada saat beralih gitu ya. Setiap tahun kan kita mendampingi itu pertumbuhan kembang anak gitu ya, "Kok anakku berubah? Oh kayak kenapa begini? Oke dia sudah bersosialisasi. Oh kalau sosialisasi sekolah yang bagus dia mengajari bagaimana minta tolong, bagaimana terima kasih, bagaimana memberi. Nah ini diberikan nggak? Kita harus tahu background itu gitu kan. Karena yang diajarkan pasti itu ya saatnya kita bermain, bersenang-senang, karena anak-anak itu biar dia menemukan dunianya, maka dia asik ke sekolah, gitu kan. Karena dia akan bersosialisasi, ketemu dengan banyak temannya, gitu kan. Bisa jadi anak senang ke sekolah kenapa? Karena di rumahnya penuh tekanan dari orang tuanya, gitu kan. Karena orang tuanya yang keras gitu kan, bahkan orang tuanya yang kasar atau mungkin dia mendengar orang tuanya tidak damai dalam keluarga, itu Mhm sudah menjadi satu trauma buat anak-anak gitu kan. Itu pun nggak usah kita ngomong, anak sudah mencontoh.
Jadi hati-hati atau kita sadari bahwa kita ini memberikan keteladanan loh untuk mereka. Jadi kalau mau marah itu jangan di depan anak gitu kan. Kalau kita kesel itu bermusuhan sama pasangan kita, ya simpanlah anak itu dengan baik gitu kan. Agar anak ini tidak punya konflik, dia tidak bingung melihat peran ayah dan ibunya. Karena ini akan meninggalkan trauma untuk masa depan anak itu. Oke. Ini sudah masuk ke ranah emosi nih Bu Tutut. Nah, Yes. saya penasaran, sebenarnya gimana sih peran emosi atau rasa ini kan kadang-kadang dikaitkan sama perempuan gitu kan ya. Perempuan, katanya lebih banyak menggunakan, emosi gitu di dalam, kehidupannya. Nah, ini berpengaruh nggak terhadap peran wanita yang menjadi sekolah pertama kehidupan? Nah, Bu Tutut, mohon dijawab nanti di sesi selanjutnya ya. Dan smart listeners, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami, silahkan masih kami tunggu 0812 11 12 959. Kami akan kembali untuk sesi selanjutnya. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart Woman, penuh daya. Baru bergabung bersama dengan kami, topik seputar wanita guru pertama kehidupan ini masih menjadi topik perbincangan diskusi kita di kesempatan kali ini bersama dengan Bu Tutut Handayani dari Marwah Cinta. Smart Listener, saya ingin mengundang Anda di 10 kota jaringan Smart FM Network. Untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan juga untuk Anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat siang, selamat pagi menuju siang gitu ya, Smart Listeners di kesempatan kali ini. Dan selamat Hari Guru juga untuk Anda para tenaga pendidik dan juga kependidikan, dan untuk Anda para wanita di seluruh Indonesia. Smart Listeners, apa sih hal-hal yang berkesan gitu ya dari seorang guru yang mungkin Anda ingat gitu di kesempatan kali ini? Boleh loh bergabung bersama dengan kami, mengungkapkan pendapat Anda, pendapat positif ataupun cerita dan pengalaman Anda seputar guru ya. Di kesempatan kali ini boleh sekali. Dan Smart Listeners, masih juga tadi di sesi sebelumnya saya bertanya, ini seputar peran emosi ataupun rasa gitu ya yang sering dikait-kaitkan dengan perempuan. Ini berpengaruh nggak sih ya Smart Listeners dengan peran wanita yang dikatakan sebagai sekolah pertama kehidupan? Kita tanyakan kepada Bu Tutut. Bagaimana Bu Tutut? Berpengaruh nggak? Menurut Mbak Tasya pengaruh nggak, Mbak? Menurut aku ya, kalau menurut aku nih, justru sangat berpengaruh karena kita lebih karena menggunakan apa ya, menggunakan emosi untuk beberapa kata orang gitu kan, menggunakan emosi, jadi kita lebih gampang tersentuh, gampang, lebih peka gitu Bu Tutut. Peka apa sensitif? Peka sama sensitif beda ya? Tapi menurut Bu Tutut bagaimana? Ya, karena begini, perempuan ini kan memang punya kekuatan diberikan namanya sifat sayang gitu ya. Ada sifat rahim, kasih dan sayang itu kan sifatnya pada perempuan ya, memang karunia ilahi gitu kan. Artinya itu kehebatan yang diberikan oleh Tuhan gitu kan. Nah, tapi kenapa kok perempuan itu ada punya pengaruh emosi? Ya kita itu harus punya emosi. Kalau kita nggak punya emosi, kita nggak bisa punya apa ya, adrenalin atau semangat daya juang untuk mendidik gitu kan, karena ataupun bukan mendidik lah, lebih kepada perjuangan hidup kita sendiri gitu kan, karena emosi ini kan ada emosi bahagia, ada emosi sedih gitu kan, ada emosi amarah gitu. Nah sekarang mau kita pakai emosi mana nih gitu kan. Kalau kita bisa mengendalikan emosi itu ya mungkin biasanya adalah bagaimana kecerdasan penggunaan emosi itu bisa menempatkan diri dengan tepat, bagaimana kita bisa efektif menjalankan peran kita dengan kontrol emosi yang mungkin kita lagi tidak stabil gitu kan. Nah ini fungsi kontrol gitu Mbak. Jadi kalau saya mengatakan apakah kita jelek kalau punya emosi begini?
Enggak, tapi bagaimana kita itu harus pintar untuk mengelolanya gitu kan. Ah, Karena kalau terlalu berlebih, nanti juga jadinya tidak bagus. Contoh Mbak bahagia nih, mhm, kalau bahagianya terlalu berlebih, Mbak bisa dikasih nasihat? Enggak, susah gitu kan. Oh diajak ngomong, gue lagi seneng kok, gue lagi seneng, Mbak lagi jatuh cinta contohnya. mhm, Ketika lagi jatuh cinta kan bagaimana berbunga-bunga senangnya, ya semuanya terlihat baik. Meskipun mungkin keluarga, teman melihat ada tidak baiknya. Bahkan selalu mengatakan itu baik gitu. Kenapa? Karena emosi cintanya, emosi bahagianya terlalu berlebih gitu mmm, kan. Nah, kalau sudah berlebih kita menjadi tidak apa ya, kita menjadi tidak peka gitu. mmm, Kita menjadi tidak bijaksana nantinya. Maka jangan berlebih aja gitu. Kalau sedih, oh Mbak kehilangan, harus baru patah hati gitu ya. Kita kehilangan, bolehkah kita bersedih? Saya mengatakan alamiah, mhm, natural, kalau lu nggak sedih, kau bukan manusia. Emang kita ini malaikat, gitu mhm, kan. Pasti adalah perasaan, tapi prosentasenya berapa, itu yang berbeda-beda antara satu orang mhm. dengan orang yang lain, gitu kan. Nah, yang dari prosentase itulah kemudian kita bisa fungsinya sebenarnya mengelola emosi itu loh, gitu kan. Kenapa kok akhirnya jadi kecerdasan? Karena kecerdasan di saat itulah pinter kita menempatkan dan mengelola emosi kita, gitu. Baik. Berarti kata kuncinya adalah pada bagaimana mengelolanya begitu ya, Bu Ya Tutut? betul. Marah, boleh nggak marah? Sebagian orang, "Kamu jangan marah." Lah kalau aku nggak marah, sesuatu hal yang ada di sini kependam terus gitu kan. Nanti malah efeknya ketika kita tidak sadar dan kita lagi drop gitu ya, kita bisa melakukan tindakan yang sangat amoral mungkin, gitu kan. Tapi Mhm, emosi ini perlu dikeluarkan. Nah, tapi kontrolnya gimana dikeluarkan, kalau aku keluarkan kepada siapa nih? Aku punya tempat sampah untuk mengeluarkan ini enggak, gitu kan. Kalau seandainya enggak, ya bagaimana kita menumpahkan ini, gitu kan. Mau marah, teriak sendiri kek, tapi terus dikeluarkan, gitu kan. Kenapa? Karena kalau enggak, jangan sampai itu nyumpek gitu. Jadi mhm. sumbatan, gitu kan, jadi sumbatan di hati kita sehingga peredaran darah kita nggak lancar, badan kita menjadi sakit, gitu kan. Kalau kita sakit, semakin efeknya ke emosi, parah lagi, gitu kan. Jadi bom waktu gitu ya, Bu Iya, Tutut jadi ya, udah bom tinggal waktu nunggu tiba-tiba aja nih, meledak, gitu kan. apa nih meledaknya, kalau udah meledak, waduh udah gawat gitu kan. Nah, yang terjadi kenapa tadi pengaruh kepada emosi anak, karena pada saat kita tidak bisa mengontrol, pada Mmm, saat kita tidak bisa menempatkan diri dengan benar, gitu kan. Pada saat kita marah dengan pasangan kita, di depan anak, kemudian kita maki, anak itu melihat, mhm, punya trauma anak itu. mmm. Jadi itu membentuk, nanti anaknya ketika dia tidak terima, dia melihat orang itu benci, Mhm, 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 dia akan mhm. mungkin balas dendam, atau dia akan sangat sedih. Ya, Nah, secara mentalitas tidak tumbuh secara 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 baik gitu, Mbak. baik baik dan dampaknya berbeda-beda di Biasanya juga kadang-kadang maaf, pembulian yang paling besar itu biasanya di keluarga, dan ah, pembulian anak yang paling besar itu seringkali dilakukan oleh orang tua, yaitu ibu. "Kamu padahal bodoh, gurunya kamu gitu itu ya. anak nakal, kamu itu bandel," gitu kan. Heeh, heeh. Sudah dikasih tahu, "Memang bandel kamu ini, Wow. kamu ini anaknya siapa sih?" Nah loh, orang yang melahirkan ditanya anaknya siapa. Lah kalau lu tanya anaknya siapa, lu kenapa lu duduk bikin anak gitu kan. Kenapa kamu menikah kalau nggak mau gitu kan. Pemuas nafsu doang gitu kan. Mhm, Menghalalkan nafsu doang gitu kan. Ini yang tidak teredukasi dan orang tua tidak memberikan pelajaran itu. mmm, Itu baik, Mbak yang penting Mbak, dan ini yang menjadi agak krusial ya, yang agak menjadi parah saya mengatakan emosi ya di situ, karena kita tidak bisa mengontrol emosi, kita tidak bisa menempatkan dengan benar gitu ya. mhm, Dengan tepat, dengan bijaksana. Ya, mhm, kemudian itu sangat berdampak dalam tumbuh kembangnya anak. baik. Wanita guru pertama kehidupan Bu Tutut, tapi apakah menjadi seorang guru bagi wanita itu hanya berlaku untuk seorang ibu? Apakah sebenarnya semua wanita tuh berkesempatan loh untuk menjadi seorang guru juga di dalam kehidupan? Semua perempuan itu kan sebenarnya apa yang dikatakan ibu, apa yang dikatakan oleh perempuan, itu kan punya rahim ya. Mhm, Nah, kalau rahim itu bukan berarti rahim secara fisik saja. mhm, Karena kalau rahim yang secara fisik adalah yang dipakai di mana kita bisa mengandung mhm. dan kita bisa melahirkan, itu Yes, ada rahim. yes. Tetapi kadang-kadang ada perempuan yang punya sifat rahim. Mmm,
Nah, itu sifat sebenarnya ada pada perempuan. Meskipun dia tidak melahirkan, tetapi dia punya sifat itu yang diberikan oleh Tuhan. Naluriah lah, gitu loh. Itu udah naluriah. Meskipun dia tidak melahirkan, tidak punya anak, tetapi dia mungkin punya sifat rahim. Tapi ada juga seorang perempuan yang dia melahirkan punya anak, tetapi mungkin dia tidak punya sifat rahim. Baik, baik. Kan kenapa tidak punya sifat rahim? Karena dia tidak mengerti anak itu dianggap beban. Anak itu dianggap pesaing. Anak itu dianggap masalah, menyusahkan. Banyak loh Mbak yang seperti itu. Wow. Baik, baik karena ini selinear nih Bu dengan pertanyaan dari Ibu Lia di Jakarta. Beliau setuju Bu Tutut guru pertama kehidupan adalah wanita katanya. Namun bagaimana dengan wanita yang memilih absen? Saya punya rekan yang menyerahkan semuanya ke jasa orang lain yang dia bayar karena dia cukup sibuk dengan karirnya dan ya sudah ditinggalkan katanya. Seperti itu Bu Tutut. Mungkin bisa dijawab untuk satu sesi berikutnya begitu ya. Bagaimana wanita sebagai guru pertama kehidupan ini perannya sangat-sangat krusial dan membentuk karakter dari masa depan bangsa begitu Bu Tutut. Tapi kita harus jeda dulu sejenak ya Bu. Untuk satu sesi terakhir Smart Listeners masih kami tunggu atensi dari Anda seperti Ibu Lia di Jakarta 0812 11 12 959. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Smart Listeners, satu sesi terakhir masih hadir untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan kali ini dalam program Smart Woman masih bersama dengan Bu Tutut Handayani dari Marwah Cinta. Smart Listeners, kami masih membahas seputar bagaimana ini peran wanita sebagai guru pertama kehidupan. Di kesempatan kali ini saya ingin bacakan ya, Bu Tutut izin, ini dari Ibu Lia di Jakarta sudah ada pesan dari Anda Smart Listeners via WhatsApp yang bergabung bersama dengan kami. Selamat siang Bu Tutut, setuju guru pertama kehidupan adalah wanita katanya. Namun bagaimana dengan wanita yang memilih absen? Saya punya rekan yang menyerahkan semuanya ke jasa orang lain yang dia bayar karena dia cukup sibuk dengan karirnya. Akhirnya semuanya ditinggalkan. Bagaimana Bu Tutut melihat? Ya, artinya begini, memang ada karakteristik perempuan yang dia bisa melahirkan tapi mungkin tidak bisa mendidik. Karena dia tidak sabar. Daripada nanti dia akan marah terus justru berdampak kepada anaknya, maka biasanya dititipkan, gitu kan, kepada pengasuh. Tapi jangan lupa, kita tetap harus punya ruang dan waktu dong untuk mereka. Kasih sayang energi itu yang paling penting. Maka biasanya kalau itu diberikan kepada pengasuh, enggak apa-apa. Tapi pada saat kita sudah pulang kerja itu adalah tugas kita untuk memberikan waktu untuk bermain dengan mereka, gitu kan, untuk mendengarkan mereka, untuk bercanda, untuk berpelukan, gitu kan, karena itu yang paling penting, gitu kan. Kalau kita tidak bisa mengasuh sendiri, enggak apa-apa, gitu kan. Saya tidak bisa memaksakan ya, karena itu punya karakteristik masing-masing. Tapi anak masih bisa bertumbuh ketika yang paling penting itu energi dari sininya loh. Energi kasihnya itu loh, energi cintanya itu loh Mbak, gitu kan. Dan luangkan waktulah untuk bermain di Sabtu Minggu atau di hari libur bersama dengan anak-anak, gitu kan. Asisten boleh tetap mendampingi, gitu kan, pengasuh boleh. Tapi anak itu biarlah punya waktu bersama dengan orang tuanya, maka biar dia tidak merasa bahwa dia sebagai anak yang dibuang. Karena kadang-kadang gini, kok aku anaknya Mbak ya, Mbak lebih sayang. Nanti orang tua sakit. Mbak kan lebih sayang sama aku, gitu kan, daripada Bunda. Jadi aku anaknya Mbak. Terus bundanya marah-marah. Terus dia ngomong, "Ya kamu anaknya Mbak, sana sama Mbak aja," gitu kan. Luka nggak sih hati itu? Gitu. Coba kalau kita di posisi itu, gitu ya. Itu rasanya mendengar itu langsung makjleb gitu. Ya Mbak bisa bayangkan kan ketika itu keluar lisan dari seorang ibu gitu kan. Nah, itu yang pasti dirasakan oleh anak itu sakit ya, Gitu gitu ya, kan. Bu Tutut ya. Ada luka yang dalam gitu. Karena sebenarnya dia mengatakan Mbak itu baik, dia ingin bahwa bundanya itu baik gitu. Karena kemarin pun saya dapat kasus tuh Mbak gitu.
Ada kasus, kemudian dia tanya begini, "Aku agak susah untuk menangani anakku," gitu kan. "Kenapa?" gitu kan. Karena anak ini cukup berani gitu ya. Dia mengatakan gini, "Bunda, Bunda ini bisa jadi ibu yang baik atau tidak? Hmm. Bunda ini bisa mendidik atau tidak?" Bang, ibunya pening. Terus aku bilang, "Maaf, apakah sering, melakukan satu argumen dalam rumah tangga bersama dengan suami di depan anaknya? Hmm. Apakah terlalu keras di dalam mendidik?" Gitu kan. Hmm. Maka si anak ini pasti dia sudah melihat tontonan di sana sini kan, dia Hmm. mendengar dan dia merasakan. Iya. Maka dia langsung asertif gitu kan, Hmm. "Bunda, Bunda bisa mendidik aku atau enggak?" Gitu. Nah ini yang penting nih Mbak gitu kan buat kita-kita melakukan satu proses koreksi ya. Ah. Mhm. Kalau anak sudah mengatakan begitu, saya mengatakan bagi para ibu, bagi para orang tua, siapapun kita perempuan, yuk bukalah hati kita, lapangkanlah hati kita untuk bicara, untuk bisa mendengar juga. Lebih banyaklah mendengar tentang anak-anak kita. Tidak hanya top down seperti zaman dulu kala. Karena anak-anak sekarang ini mereka sudah jauh lebih dewasa. Anak-anak sekarang ini jauh lebih cerdas. Anak-anak ini adalah guru kehidupan kita yang Tuhan kirimkan untuk membuka mata batin kita, untuk bagaimana kita punya sifat kasih dengan benar, seperti layaknya Tuhan memberikan rahim kepada kita, agar energi kasih itu dirasakan oleh mereka, dan ketika mereka mendapatkan rasa kasih itu, mereka bisa menemukan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan bisa terpancar kepada seluruh alam semesta. Gitu kan? Sehingga setiap orang yang ada di dalam bumi ini, di dalam alam semesta ini akan merasakan juga bagaimana kedamaian, kebahagiaan, energi kebaikan itu terus bergulir gitu kan. Tetapi kalau posisinya kita tanamkan kebencian dan kita merasa arogan, kita merasa sok pinter, kita merasa sok bisa, kita merasa sok tahu tentang masa depan anak, gitu kan? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini harus cerdas untuk mendengar apa pesan Tuhan kepada kita untuk anak kita. Bahwa kita harus mendoakan dalam kebaikan, kita bisa menata, kita bisa membuat perencanaan dengan baik, tanamkan visi ke depan, kita itu mau membangun keluarga seperti apa, akan membentuk anak seperti apa, itu sudah bisa didesain, gitu kan? Karena kemudian itulah yang menjadikan energi tadi, yang membangkitkan emosi kita, daya juang kita untuk mewujudkan mimpi itu, untuk mewujudkan visi itu, gitu kan? Tapi dalam perjalanannya tidak bisa semata-mata dia seperti kita, gitu kan? Kita harus tetap sadari bahwa dia punya sifat dan karakteristik, dia punya jiwa yang bebas, gitu kan? Jiwa itu akan berkembang seiring bagaimana dia berproses dalam kehidupan ini. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia akan banyak bersosialisasi, dan disitulah akan terbentuk kematangan. Nah, kita ini adalah sebagai apa ya, kalau kita mengatakan ya mentor, kita sebagai pendamping, kita sebagai murid mereka untuk mendengarkan, oh ya mereka sedang bercerita gitu kan. Wah, jadikan itu asik gitu kan. Kehidupan itu indah. Jangan mendidik anak itu menjadikan satu beban, dan jangan berarti itu tanggung jawab orang tua kemudian kita mengintervensi anak harus mengikuti kita gitu kan. Ingat mereka punya jiwa yang mana mereka punya hak untuk bahagia. Jangan lupakan itu. Karena kalau kita memaksakan pun akan terbentuk, tapi anak itu akan tidak bahagia. Maka pernah terjadi kasus gitu ya, kami pernah dapat karena anaknya, orang tuanya pengen dia sekolah di salah satu jurusan teknik gitu. Anaknya tidak ingin kan gitu ya, tetapi karena orang tuanya maka dia berikan, ini hadiah untuk mama dan papa, sudah aku selesaikan karena mama dan papa inginnya ini kan, mama pengennya ini kan, ini waktu itu kasusnya ibunya, nih, tapi kemudian saya akan punya kehidupan sendiri. Wow. Dia menjadi seorang seniman, karena jiwanya seorang seniman. Jadi menjalaninya karena tertekan begitu ya. Berarti ini kesimpulannya bagaimana kita sebagai wanita harus mampu, harus bisa menjadi seorang guru yang bijak ya, Bu Tutut ya. Ya, yang bisa memahami, yang bisa merasakan, yang bisa mengerti, kemudian kita
tanamkan kebijaksanaan ya, kita munculkan kebijaksanaan pada diri kita, gitu kan. Karena ini yang kalau kita tidak sadari kan kita seringkali memaksakan, kamu begini loh, kamu begini, kamu terus begini, gitu kan. Mungkin kita kenal karakteristik anak kita. Oh, kalau karakteristik anak kita ini dalam masa pertumbuhannya dia akan mengalami fase apa ya nanti ya, gitu kan. Oh, dari sini aku harus mengarahkan nih. Oh, aku tidak bisa memaksakan. Mungkin kita tahu, oh dia ini kecerdasannya tingkat intelijensinya gitu ya. Tidak terlalu tinggi gitu kan. Sehingga apa kita harus cari dia bukan di akademisi, tetapi mungkin passion dia, hobi dia apa, dicoba. Terus dia bilang gini, anakku nggak bisa ini, di sini bonti lagi, di sini nggak bisa ganti lagi. Mungkin ada loh tipe-tipe anak yang seperti itu, kemudian kita arahkan. Coba cari yang paling dia senangi apa. Oh, cari performance dia ini apa, gitu kan. Dari body language dia itu kalau ada kayak gini dia lihat seneng nggak? Oh, itu kita harus peka itu melihat itu. Gitu kan. Ini loh. Jadi itu tuh kita belajar terus tuh. Dengan anak-anak itu kita belajar. Tapi kalau kita berpikir, wah 23 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan saya harus mendidik anak saya. Gimana ya 40 tahun? Berat. Pusing sendiri ya betul-betul ya. Pusing banget. Ini asik dong lagi bermain. Oh, anakku lagi belajar berdiri. Kita catat gitu kan. Besok jadikan album cerita untuk anak kita. Baik, oke, semangat untuk Anda para wanita untuk menjadi guru terbaik versi Anda, guru terbaik di kehidupan, terutama untuk keluarga Anda, dan juga selamat Hari Guru untuk Anda para guru, tenaga pendidik, dan juga kependidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih juga Bu Tutut sudah menginspirasi di kesempatan kali ini. Yes, dan smart listeners, kita akan berjumpa lagi tentu saja di minggu depan dengan topik pembahasan yang berbeda juga dalam program Smart Woman, terus bersama dengan Bu Tutut Handayani dari Marwah Cinta. Kita pamit ya Bu Tutut ya. Saya Tasya Rustama. Saya Tutut Handayani. Smart Woman, penuh daya dan dedikasi. Terima kasih Anda telah menyimak Smart Woman.